Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera. Bagi saudara semua, saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Dan kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih karena pertolongan dan penyertaan-Mu yang sempurna di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan daripada Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami ya Tuhan, dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 menyatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam perjalanan kehidupan ini tidak jarang kita menghadapi persoalan dan pergumulan. Respon kita juga bermacam-macam. Yang paling umum adalah kecewa dan putus asa, karena pertolongan Tuhan rasanya tidak tepat waktu seperti yang kita harapkan. Perihal waktu inilah yang sering menjadi masalah serius dalam hidup kita. Mengapa? Karena kita menghendaki pertolongan dan jawaban Tuhan itu cepat, tidak perlu menunggu lama. Padahal Alkitab berkata waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Ada kalanya jawaban Tuhan adalah tunggu. Namun yang pasti, suatu saat janjinya pasti digenapi. Karena janjinya adalah ya dan amin. Di dalam ayat nas di atas menyatakan janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, benarkah pertolongan Tuhan itu terlambat? Kita pada umumnya menganggap pertolongan Tuhan terlambat dan tidak tepat waktu, karena kita mengukurnya menurut agenda, rencana, dan waktu kita. Sedangkan Tuhan bertindak dengan waktunya. Mungkin kita tidak akan mendapat masalah jikalau waktu Tuhan itu sama dengan waktu kita, saudara. Hal inilah yang mungkin juga dirasakan oleh Maria dan Marta. Di dalam Yohanes 11 dikisahkan suatu ketika mereka menghadapi masalah yang sangat berat, di mana Lazarus, saudara mereka, sedang sakit keras. Lalu mereka mengirim kabar tentang sakit yang dialami Lazarus kepada Yesus. Tentunya mereka berharap Yesus segera mungkin datang ke Betania dan menyembuhkan Lazarus. Tetapi kenyataannya Yesus masih tinggal 2 hari lagi, saudara. Respon dari Tuhan Yesus benar-benar di luar dugaan, karena dia sengaja untuk menundanya. Secara logika manusia, kedatangan Tuhan Yesus ke Betania sudah sangat terlambat. Tetapi di balik itu ternyata ada rencana Tuhan yang luar biasa, yaitu Lazarus dibangkitkan dan Bapa di surga dimuliakan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus ternyata memiliki agenda lain, saudara, bukan untuk menyembuhkan Lazarus, tapi untuk membangkitkannya dari antara orang mati. Dia ingin menyatakan kemahakuasaannya di tengah-tengah keluarga Lazarus. Cara Tuhan untuk menolong kita, orang percaya, memang tidak dapat dipahami secara akal dan logika. Terkadang, perkara yang kita pikir mustahil terjadi, ternyata tidak bagi Tuhan.
Kita hanya bisa percaya dan berharap bahwa waktu Tuhan tidak terlalu cepat dan juga tidak pernah juga terlambat. Jika saat ini kita sedang menghadapi kondisi seperti itu, jangan tawar hati dan iman kita jangan goyah, saudaraku. Ketahuilah bahwa Dia, Tuhan, punya rencana atas hidup kita dan Dia sedang mengajar, membentuk, serta mendewasakan kita agar kemuliaannya dapat dinyatakan melalui persoalan kita. Saudara dikasih Tuhan Yesus, mari kita bersabar dan tetap bertekun di dalam doa, karena dalam waktunya Tuhan, kita akan melihat kuasa pertolongannya. Tuhan tahu apa yang dilakukannya dan Dia tahu kapan waktu yang terbaik untuk menolong kita. Dalam Yohanes 11 ayat yang ke-40, Yesus berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Saudara dikasih Tuhan Yesus, dalam menanti-nantikan waktu yang dari Tuhan, percayalah Tuhan akan memberikan kekuatan dan anugerah yang akan memampukan kita terus berjalan dengan iman dan percaya. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31 dikatakan, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Tuhan, kami bersyukur Engkaulah Tuhan yang selalu setia bagi kami. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ajar kami untuk selalu setia menanti janji Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang setia mendengar program ini yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun saudara kami berada. Tuhan Yesus yang memperhitungkan kesetiaan mereka dengan berkat ilahi, memberkati kehidupannya, rumah tangganya, pekerjaannya, usahanya, masa depannya, ladangnya, hasil kebunnya, pendidikannya. Berdoa bagi mereka yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup di dalam kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka dan pulihkan hidup mereka. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi dan berbagai macam permasalahan. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami, pulihkan negeri kami ya Tuhan. Bersyukur kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami sungguh percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa dan saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati, dan mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan Yesus kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.